Apa yang saya ingin sampaikan, bacakan ini, dan ini adalah sumpahnya saudara-saudara sekalian, bukan sumpah saya. Dan sudah ada haniawan kita memegang Al-Quran, ya. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Ini yang beragama Kristen agak ke tengah, akan dipandu pengucapan sumpahnya oleh Yang Mulia Ketua. Kristen Protestan ya, ya. Itu kan ya, berjanji kan ya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan. Silakan duduk. Majelis yang mulia, mohon izin. Ya. Ya, sebelum saksi pemohon memberi keterangan, kami terlebih dahulu ingin menyampaikan keterangan tertulis dari pihak Panwaslu Kabupaten Luwu. Ada aja. Kalau keterangan tertulis tidak dengan tidak, kami ingin mengajukan dalam persidangan itu diserahkan. Oh, diserahkan. Ambil aja, saudara. Terima kasih, Majelis. Oke, silakan saudara petugas diam ya. Berapa eksemplar saudara? Ya, cukup banyak yang mulia, cuma kami sudah memperbanyak juga dalam rangka 12. Oke. Pada termohon dan pihak terkait diberikan. Oke. Silakan nanti diberikan. Saya perlu mengingatkan terlebih dahulu sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap para saksi ini, bahwa perlu diingat bahwa sumpah itu menjadikan Anda berkewajiban untuk menerangkan yang sebenarnya. Kewajiban itu kalau dilanggar dengan menerangkan yang tidak sebenarnya, Anda dapat dikenakan pidana berdasarkan sumpah palsu. Dan untuk itu Mahkamah telah bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia yang siap untuk menindaklanjuti proses hukum di kepolisian, kejaksaan, dan di pengadilan. Karena itu, supaya tidak merepotkan semua saksi, berkatalah yang sejujurnya. Oke, saya akan melanjutkan. Untuk ini jam menunjukkan pukul 11.10 dan akan kita bagi 60 itu berarti 20 menit ya masing-masing. Nanti muter lagi kalau masuk. Muh Said Rashid ada. Saudara Muh Said Rashid ini merupakan koordinator tim keluarga. Apa itu maksudnya? Koordinator tim keluarga untuk pemenangan pasangan nomor urut 1 yang mulia. Oh, untuk pemenangan nomor urut 1. Ya. Bukan dari pemohon ini. Apa dari pemohon ini juga? Dari pemohon. Ya. Oke. Saudara, di sini ada banyak poin. Namun intinya saudara sebenarnya keterangannya itu akan berkaitan dengan diloloskannya Basri Suli dan Thomas Teh. Silahkan dimulai supaya saksi kawan Anda lebih banyak saya dengar. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung saja bahwa keterangan yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini adalah
bahwa lolosnya pasangan nomor urut 3 dalam hal ini Basri Suli Thomas Toba sangat merugikan bagi pasangan nomor urut 1. Kalau merugikan jelas, tapi fakta apa yang secara hukum itu bernilai untuk mendukung diyakinkannya permohonan ini kepada hakim. Jangan berpendapat merugikan itu kan akibat itu jelas karena saudara sebagai tim. Silakan ya dimulai yang fakta saja. Ya, yang pertama bahwa calon wakil dari pasangan nomor urut 1 dalam hal ini Bapak Syukur Bija dengan calon wakil dari pasangan nomor urut 3 dalam hal ini Bapak Thomas Toba adalah keluarga dekat. Jadi mereka memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Seberapa dekat? Kalau adik, kakak, kemenakan, Sepupu. Oh, sepupu. Ya. Terus apalagi yang kedua bahwa di daerah kami sebutkan Walmas. Jadi Walmas itu adalah Walendranlamasi, terdiri dari 6 kecamatan. ya. Di sana ada namanya organisasi adat. Organisasi itu disebut dengan Tomokaka, di mana Bapak Thomas Toba adalah Tomokaka Topase, kemudian Bapak Syukur Bija juga adalah Tomokaka. Masih banyak Tomokaka lain. Itu ada 2 titik ya, tadi titik keluarga, Ya. ini titik organisasi. Organisasi adat. Oke, Ya. apalagi? Kemudian dalam hubungan organisasi adat tersebut ada pimpinan Tomokaka. Pimpinan Tomokaka itu disebut sebagai Pangulukada, di mana Pangulukada yang menentukan kebijakan untuk aktivitas adat yang dilakukan oleh para Tomokaka tersebut. Oke. Itu. Terus? Selanjutnya, aspek militansi kewilayahan. Wilayah Walmas dalam hal ini yang terdiri dari 6 kecamatan memang sejak dulu menjadi basis kemenangan bagi Bapak Syukur Bija dalam setiap event politik. Ada apa? Mulai dari pemilihan gubernur, kemudian pemilihan bupati untuk periode yang lalu, kemudian pemilihan presiden juga kemarin, kemudian saat ini pemilihan bupati dan wakil bupati untuk tahun 2013. Oke. Terus apalagi? Ya. Kemudian selanjutnya pasangan nomor urut 1 adalah pasangan yang paling cepat menentukan paket pasangannya. Hal ini terjadi pada bulan 12 tahun 2012 dan sejak itu pula keluarga membentuk satu tim dan kami sudah melakukan kerja-kerja operasional tim termasuk konsolidasi dan kerja teknis di lapangan. Banyak tim setelah tanggal 22 Juli saat penetapan KPU tentang pasangan calon bupati dan wakil bupati yang lolos kemudian mengundurkan diri. Mengundurkan dirinya mereka menyatakan akan bergabung dengan pasangan nomor urut 3 karena persoalan keluarga. Ada sebagian itu dan sebagian lainnya mundur secara diam-diam. Oke. Apalagi? Ya. Kemudian selanjutnya yang mulia, Kaitannya dengan DKPP? ya. Selanjutnya yang mulia bahwa pada saat setelah penetapan pasangan calon oleh KPU, kami melakukan konsolidasi dengan pihak Panwas. Saat itu saya sendiri yang komunikasi dengan saudara Asri, anggota Panwaslu, dan menyatakan bahwa kami sangat dirugikan dengan lolosnya pasangan nomor urut 3 tersebut. Maksudnya Anda melapor? Ya, saya melapor secara lisan. Oh, secara lisan. Ya, secara lisan. Oleh beliau dibikinkan berita acara waktu itu? kami ketemu di luar kantor yang mulia. Ya. Pada saat itu oleh beliau dikatakan bahwa hal tersebut kami sudah tindak lanjuti dan sudah memberikan rekomendasi kepada KPU, tapi tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Ada rekomendasinya? Kami tidak membawanya, yang mulia. Ya harus dijadikan bukti ya. Saudara. Saya tidak pegang di sini. Ya, saya tidak pegang di Nanti sini. biar kuasa saudara. Ya.
Apalagi? Selanjutnya, oleh yang bersangkutan dikatakan bahwa kami sudah melaporkan ke DKPP melalui Panwas provinsi, dan oleh karenanya, karena kami merasa sangat berkepentingan untuk hal tersebut, maka kami selaku tim tanpa diperintah juga tetap mengikuti perkembangan kasus tersebut sampai pada tanggal 3 kemarin. Ya. Saya juga Tanggal 3 Oktober. tanggal 3 Oktober kemarin saya juga sempat ikut dalam ruangan sidang pada saat DKPP membacakan putusan tersebut. Apa putusannya? Putusannya kami simpulkan bahwa KPU ya menurut pandangan kami, karena kami tidak hafal. Sebentar. Apa yang saudara dengar di dalam keputusan DKPP? Ya, yang kami dengarkan yang mulia adalah KPU dinyatakan bersalah dan memecat ketua KPU pada saat itu, ya, memberi teguran keras kepada 2 orang anggota KPU. Apakah pemecatan itu terkait dengan soal pencalonan itu atau soal yang lain? Kami setelah itu mendapatkan salinan putusan tersebut, dan salah satu uriannya adalah terkait dengan lolosnya pasangan Basri Suli dan Thomas Toba. Oke. Terima kasih. Kalau begitu nanti yang penting salinannya dilampirkan ya, menjadi bukti P berapa. Ya. Oke, terima kasih keterangan Anda. Sekarang Saudara Agustoro. Agustoro ini koordinator tim hukum pasangan calon. Ya. Ini saudara didudukkan sebagai saksi di sini, bukan sebagai ahli kayak saudara Margarito tadi. Jadi bicara saudara bukan soal hukum, tapi soal fakta yang terkait dengan hukum yang saudara lihat, saudara dengar, saudara alami sendiri. Oke, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, sebagaimana fungsi saya sebagai salah satu sebagai koordinator tim hukum tim kemenangan nomor 1 dalam hal tim baik, saya banyak menemukan dan mendapatkan laporan dari tim. Untuk detailnya mungkin yang mulia izinkan saya membaca apa yang saya temukan tersebut. Pertama adalah sebentar. Kalau laporan itu kan ada evaluasi di dalam. Ya, evaluasi itu pendapat. Ya, oleh karena itu yang saya inginkan dari saudara, karena posisi saudara sebagai saksi, terangkan fakta setelah saudara mendapatkan laporan itu, saudara kan melakukan check and recheck. Nah, apa kejadiannya? Ini saja. Yang saya lakukan pertama, saya melaporkan ke Panwas. Pertama, laporan tentang apa? Oke. Laporan tentang money politik. Money politik dilakukan oleh siapa? Saudara, money politik dilakukan di Kecamatan Pondrang Selatan, Desa Pasian Timur, yang dilakukan oleh saudara Sukirman, membagikan uang 200.000 kepada saudari Hasra untuk memilih pasangan nomor urut 2. Saudara ada laporan itu? Ada, yang mulia. Terus saudara teruskan ke Panwas apa tidak? Iya, yang mulia. Apa setelah ditindak lanjut setelah di Panwas? Sampai hari ini tindak lanjut itu masih diproses dan sepertinya sudah mengarah ke sudah ada rekomendasi dari Panwas. Ada rekomendasi. Ya. Sudah terima rekomendasi? Sudah, yang mulia. Sudah, saudara kuasa? Baik, yang mulia. Tentang rincian laporan-laporan mana saja dari tim semua pasangan calon itu sudah termuat semua dalam laporan. Oke, bukan itu. Sekarang rekomendasi untuk ini sudah ada? Atau dari laporan-laporan itu kan divalidasi. Setelah divalidasi lalu ada yang direkomendasi, ada yang tidak. Yang mulia, Panwas tidak mengembalikan atau tidak menyampaikan hasil rekomendasi itu ke pelapor, tetapi meneruskan ke kepolisian atau ke KPU. Ada berapa yang ke kepolisian? Ada dari 20. Ya, ini timnya. Ya. Berapa yang ditindaklanjuti ke KPU?
sampai hari ini yang mulia, terus terang pasca DKPP. ya pasca DKPP saya di Jakarta terus. Oh, jadi nggak ngerti, oke. Bukan nggak ngerti, kita belum ada yang kami terima. Oh, belum ada yang diterima. Kemudian yang saudara tahu yang ditindaklanjuti ke kepolisian ada berapa? Ada kami lampirkan oleh tim hukumnya. Jadi Oke. Saudara ingat berapa? terakhir kemarin pihak kepolisian menghubungi saya, saya terkait tentang kotak suara yang kosong itu. Kotaknya itu yang saya terima itu. Itu saja ya. Iya. Kemudian nanti TPS mana saudara ingat? TPS 10 desa, desa Singaji yang mulia untuk penggelembungan. Oh, penggelembungan ya, desa Ya. Sengaji ya. Ya. Oke. Nanti kalau begitu saudara kuasa ini karena dia tidak ada catatan yang lengkap, nanti dilengkapi dengan bukti dokumen ya, yang sah yang ada ditandatangani oleh Panwas. Ya. Baik ya. Oke. Oke, kalau begitu ingat, Anda kan nggak ingat semua, jadi nanti biar dilengkapi dengan bukti dokumen. Siap dulu. Oke, terima kasih keterangan Anda. Sekarang Irmai Basu. Irman Baso yang mulia. Irman ya. Irmal Baso yang Irmal ya. Iya. Oke. Ini seperti I begitu ya. Ya, kalau salah mengucapnya ya mohon dimengerti. Ya. Silakan. Saudara ini akan menerangkan banyak hal juga. Ya. Ya. Saudara sebagai PPK. Iya yang mulia. PPK kecamatan mana? Kecamatan Walendra yang mulia. Masih aktif sebagai PPK? Saya mengundurkan diri yang mulia. Mengundurkan. Kapan saudara mengundurkan diri? Pada pukul 2 tadi tanggal 23 yang mulia. Sangat dekat-dekat. Iya. Gitu. Agak berjarak gitu. Gitu. Tanggal berapa? Tanggal 23 yang mulia. 23 bulan 22. 22 bulan apa? 20 September yang mulia. 20 September ya. Sudah begini 23. aja enak aja ini. 23. 23. Pastikan lagi. 23 apa 22? 23. Bulan apa? Bulan September. September. Sudah selesai pemilu apa sebelum? Sudah selesai yang mulia. Sudah selesai baru saudara mengundurkan diri. Iya. Kenapa saudara mengundurkan diri? Karena ada intervensi kepolisian dan TNI yang mulia. Ada intervensi kepolisian dan TNI. Sebentar, ini intervensi kan terlalu kualitatif ya. Ini bukan fakta. Faktanya bagaimana? Bentuk intervensinya itu bagaimana? Saya akan ceritakan yang mulia izin. Ya, silakan. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan memberikan majelis yang mulia. Bahwa tepat pada tanggal 20 September 2013 saya mendapat perintah dari salah seorang komisioner KPU. Namanya Andi Sedekati yang mulia. Menelpon kepada saya melalui telepon untuk memerintahkan kepada saya untuk membuka kotak suara dan mengambil dokumen-dokumen yang ada di dalamnya. Tetapi itu saya mengindahkan karena di luar rapat pleno rekapitulasi pemungutan suara di tingkat PPK Kecamatan Walendra. di Walendra saudara diperintahkan untuk membuka kotak suara. Iya, tetapi itu di luar jadwal yang mulia. Makanya saya menolak. Semua kotak suara. Iya yang mulia. Tetapi saya menolak. Saudara menolak. Iya, tetapi keesokan harinya saya dijemput paksa oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Pak Kapolsek. Terus Saya masih dalam keadaan tidur, dibangunkan. Dan saya katakan, saya minta tolong Pak, Bapak duluan ke bawah, sebentar saya menyusul. Dia bilang, ini perintah dari Pak Kapolres. Kamu segera ke bawah. Saya bilang, saya mau mandi dulu dan sarapan. ya Seperti itu yang mulia. Oke, terus akhirnya Pak, pada pukul 8.30 yang mulia, saya berjalan menuju kantor kecamatan depannya kantor PPK di Walendra. Saya melihat petugas berpakaian lengkap, bersenjata lengkap, TNI dan Polri berada di lokasi kecamatan dan menggunakan mobil bus dan salah satunya mobil Barakuda yang mulia. Oke. Sehingga saya digiring masuk ke dalam ruangan penyimpanan kotak suara Kecamatan Walendra ya. Kecamatan Walendra. Langsung diperintahkan Pak Wakapolres dan aparat TNI dan ada sebagian polisi lainnya yaitu Pak Herman Palal. Langsung saya digiring masuk ke dalam tempat penyimpanan kotak suara.
Tetapi sebelumnya itu saya menelpon Ketua Panwas Saudara Hairul bahwa saya diperintahkan dijemput paksa oleh Pak Kapolsek untuk membuka kotak suara yang mulia. Seperti itu. Saudara sempat telepon Hairul? Saya sempat menelpon Saudara Panwas. Terus apa? Dan Panwas katakan jangan Anda lakukan karena itu melanggar di luar jadwal tahapan rekapitulasi di kecamatan yang mana tidak dihadiri oleh saksi pasangan calon yang mulia. Seperti itu. Anda menolak singkatnya ya? Ya. Karena Anda menolak, lalu apa selanjutnya? Tetap saya dipaksa untuk membuka oleh pihak kepolisian itu. Akhirnya saudara mau? Saya karena terdesak ya mulia. Karena di situ ada Wakapolres dan ada gambar, ada foto nanti kita. Oke. Ya. Lalu kemudian setelah 47 kotak suara saya buka itu, saya keluarkan semua isinya. Berada 2 karung yang mulia. Ada apa? 2 karung isi kotak suara itu saya keluarkan. Dan saya membawa sebentar. Ini Jakarta men. Siap, yang mulia. Kalau di Walendrang barangkali begini cepatnya bisa mengikuti. Ya, ini cara ngomong orang Walendrang. Saya orang Jakarta agak ketinggalan ini saya ini. Padahal saya catat ini. Nah, oke. Anda diminta dibuka. Anda merasa dipaksa. Anda lalu mengeluarkan isinya. Anda masukkan isi itu di dalam karung. Berapa kotak yang Anda buka? 47 kotak suara yang mulia. 47 kotak suara. Oke. Lalu ketika itu Anda tahu nggak maksud dibukanya itu untuk apa? Saya tidak tahu sama sekali yang mulia. Tentang maksud Anda tidak tahu. Iya yang mulia. Dibawa kemana lalu karung-karung yang berisi? Saya juga yang mengantar langsung ke KPU yang mulia. Bersama dengan Saudara Hairul. Membawa karung ini ke KPU. Iya yang mulia. Kotaknya ditinggal? Kotaknya ditinggal yang mulia. Polisi ikut? Polisi ikut mengawal saya menggunakan satu mobil bus polisi dan dikawal di belakang mobil barakuda. Saya seperti teroris yang mulia. Salah. Itu presiden aja kalau mau jalan gitu. Ada yang di depan mengawal, ada yang belakang. Ya tapi membuat jiwa saya terancam yang mulia. Terancam itu penilaian. Tidak usah dikatakan. Saya ingin sampaikan. Setelah di KPU diapain? Saya melihat kita giring bawa naik ke lantai 2 dan di situ disambut oleh staf-staf KPU. Mereka menceklis, memeriksa. Kan kami ada berada di kurang lebih 5 meter dari itu. Dan kami dikawal ketat oleh mereka menggunakan checklist. Iya yang mulia. Barang itu dikeluarkan dari karung. Iya, saya keluarkan semua yang mulia. Dan mereka ambil alih memeriksa. Dia yang memeriksa barang-barang itu. Iya yang mulia. Terus di checklist. Terus itu terjadi setelah penghitungan di PPK apa belum? Belum yang mulia. Belum. Ya, berarti di luar tahapan yang mulia. Penghitungan PPK dihitung di KPU. Iya yang mulia. Setelah terjadi deadlock pada tanggal 20 itu. Ini kan? Karena di situ terjadi deadlock, lalu barang ini dihitung di KPU begitu. Belum dihitung yang mulia. Ini proses di luar tahapan rekapitulasi. Sebentar. Iya. Kan ini sesudah coblosan. Iya yang mulia. Sesudah coblosan dikumpulkan di kecamatan. Iya yang mulia. Di PPK. Iya. Di PPK lalu saudara membuka sidang untuk penghitungan tentunya kan? Belum tahapan itu yang mulia. Belum sampai itu. Iya. Seharusnya dihitung kapan? Tanggal 22 yang mulia harus dihitung. Itu kejadiannya tanggal 21 yang mulia. 21. Iya. Anda ke KPU itu tanggal 21 yang 21. Di sana dihitung juga apa tidak? Saya kurang tahu apa itu dihitung atau bagaimana, yang jelas bahwa staf KPU menceklis semua kelengkapan yang dikeluarkan dokumen-dokumen tersebut. Oke. Terus Anda di mana lagi setelah itu? Saya digiring setelah proses itu berjalan. Saya tidak tahu apa yang dilakukan. Saya langsung digiring ke Polres yang mulia. Ke Polres. Iya. Apa yang terjadi di Polres? Setelah saya di Polres, saya heran apa masalah, terus dibawa ke Polres. Lalu kemudian tiba di Polres, saya mendapati salah seorang panwas yaitu Ibu Hadayang.
Jadi tepat pada pukul 9 saya ditanya 9 malam maksudnya. Iya, sekaitan dengan dokumen-dokumen tersebut. Saya katakan ini saya tidak karena saya dalam intervensi kepolisian karena saya dijemput paksa. Saya tidak terus menolak tetap mereka memaksa saya membukanya. Nah, sehingga saya tinggalkan Polres itu tepat pada pukul 23. 21 jam 9 malam. Katanya jam 9 saudara baru datang. Jam 9 saya tinggalkan Polres. Datang di Polres jam berapa? Saya berangkat dari Polres itu 14.30. Siang. 16 ya jam 4 sore saya kesana. 16.30. 14 apa 16? Ya. 14 apa 16? 16.30 ya, Bang. 16.30 saudara sampai di Polres. Iya, yang Saudara meninggalkan Polres jam 9 malam. jam 9. Lalu apa yang terjadi di dalam waktu antara jam 16 sampai jam 9 malam? Ya, saya ditanya mengenai tentang sekaitan dengan dokumen-dokumen tersebut. Siapa yang nanya? Anggota Panwas yang mulia, Ibu ada ya? Panwas ada di situ? Ya, itu yang bikin heran saya yang mulia. Bukan. Panwas ada di situ. Panwas yang mewawancari saya. Oh, yang mewawancari Panwas. Iya, Panwas yang mengambil keterangan saya, bukan polisi. Polisi tidak ada Tidak yang ada polisi yang cuma ruangan polisi yang dinumpang. yang digunakan ruangan polisi. Apa yang ditanyakan? Sekaitan dengan dokumen-dokumen itu. Nah, yang saya kira. bentuk tanyanya apa? Apa Anda tahu bahwa Anda sadar atau tidak Anda mengeluarkan dokumen-dokumen itu? Seperti apa? Saya bilang, saya tahu tapi karena ini saya dipaksa. Saya ada tekanan dari pihak kepolisian makanya saya kasih keluar. Oke. Ada berita acara pemeriksaan terhadap diri Anda itu? Ada ya. Saya Nanti dilampirkan saudara pemohon. Terus tanya apa lagi selain mengenai pembukaan kotak? sehingga saya tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Iya. Anda lalu pulang. Saya diarahkan lagi ke kantor KPU untuk mengambil dokumen-dokumen yang tadi dikeluarkan dan dikembalikan Itu kembali. hari itu juga jam 9 itu. Ya 9 saya kembali ke KPU. KPU. Anda Iya. dikawal polisi lagi nggak? Masih tetap dikawal dalam Anda ngambil di KPU. Iya, yang mulia. Terus dibawa kemana? Saya bawa kembali ke Walendra yang mulia. Ke Kecamatan Walendra. Iya, yang mulia. Dimasukkan lagi ke dalam kota. Iya, dimasukkan lagi. Yang memasukkan Anda juga. Saya yang memasukkannya mulia. Tetapi sebelum saya tiba di kantor PPK Kecamatan Walendra, saya lagi-lagi menelpon Panwas yang mulia. Terakhir. Tetapi yang hadir pada saat yang menunggu saya di sana itu adalah Ibu Lili. Ibu Lili. Iya, saya orang Panwas. Terus Saya tiba pada Walendra pada pukul 23.00. Tepatnya saya tiba di sana. Saya langsung digiring masuk ke dalam untuk masukkan dokumen-dokumen tersebut. Oke. Terus setelah Anda memasukkan ke kotak lagi, Saya membuka satu persatu kotak. iya, setelah selesai, lalu apa? Yang Saya segel kotak-kotak, saya gembok kotak-kotak itu dan menyegelnya yang mulia. Oke. Dan saya dikasih hanya 47 segel yang mulia. Jadi gembok Oke. saja yang saya segel. Sesudah disegel, Anda meninggalkan apa masih tetap di situ? Saya katakan kita akan keluar, tetapi Panwas ngomong di samping saya, tunggu dulu, saya harus cek kebenarannya. Oke. Apa betul gembok-gembok ini sudah tersegel. Oke. Setelah Ibu Panwas katakan deal aman, baru kita keluar bersama dengan petugas. Oke. Dikawal lagi apa tidak? Iya, dikawal lagi karena petugas sudah menguasai kantor kecamatan, menduduki begitu banyak petugas. Oke. Diarahkan kemana lagi? Sebelum itu kita menggembok, saya memegang gembok satu dan pihak kepolisian memegang gembok satu, berarti 2 gembok. Iya. Ada 2 gembok. Lalu Anda sesudah selesai semuanya itu, Anda kemana lagi? Saya bertemu dengan Kapolres untuk mempersiapkan pleno keesokan harinya pada tanggal 22 yang mulia. Oke. Anda jadi terlaksana pleno tanggal 22? Iya, ada kesepakatan yang terbangun antara saya dengan Pak Kapolres, Dewa Kapolres untuk penyampaian kepada para saksi nantinya bahwa ketika saksi nanti hadir besok, apabila tidak memegang undangan, hanya memegang mandat, jangan dibiarkan masuk ke ruangan. Saya iyakan itu. Terus saksi ada yang datang? Keesokan harinya kita rencanakan pukul 15.00 dan keesokan harinya pada tanggal 22 itu kita adakan pleno. Pada tanggal 20 itu saksi berdatangan
masuk ke ruangan, jadi langsung kita digiring ke ruangan, tidak langsung kita seleksi satu persatu, langsung Pak Kapolres masuk dan Pak Dandim masuk ke ruangan, mengatur tempat duduk para saksi. Ya. Sehingga saya duduk mengatur teman-teman, kami ada 3 orang, mengatur dalam ruangan bahwa semua saksi duduk dengan aman, tetapi lebih awal Pak Kapolres dan Dandim mengatur itu. Sehingga saya katakan bahwa siapa saksi-saksi yang memegang mandat, jadi mereka angkat tangan semua. Mereka angkat tangan semua. Saya katakan, Dan itu berjalan sampai terakhir. itu berjalan sampai jam 4. Terjadi dialog, terjadi perdebatan antara saksi dengan Kapolres dan Dandim dan saksi. Sehingga saksi yang saya anulir yang tidak memegang mandat itu, karena saksi pasangan nomor 1 belum hadir pada saat itu, hanya saksi pasangan nomor 2 yang ada dan dia mengangkat mandat. Kemudian saksi nomor urut 3 ini memegang 2 orang memegang mandat. Lalu saya katakan, Apa keputusan Anda? mana yang memegang mandat dan memegang undangan? Jadi yang satu mengangkat, pegang mandat dan pegang undangan. Jadi saya katakan yang tidak memegang undangan, silakan Anda keluar dari ruangan ini. Oke. Tetapi Pak Kapolres dengan Dandim tetap ngotot memaksakan saksi yang tidak memegang mandat tersebut, sehingga dia memicu merampas saya punya kewenangan sebagai ketua dalam ruangan yang layak untuk memimpin jalannya sidang. Oke. Saat itu juga masuk saksi nomor urut 1, dan itu juga diatur oleh Dandim tempat duduknya dia. Sehingga ini kemudian yang menjadi perdebatan alot, sehingga singkat cerita deadlock ini sidang pleno rekapitulasi yang saya mengadakan pada saat itu. Deadlock itu berhenti lah. Iya, yang mulia. Berhentinya itu ketika kotak sudah dibuka untuk dihitung apa belum? Belum, yang mulia. Belum. Terus setelah deadlock berarti dipending lagi apa? Iya, saya pending, yang mulia. Keesokan harinya pada tanggal 23 baru pada dimulai lagi. 9, iya, yang mulia, jam 9.00. Tetapi malamnya itu saya sudah mengundurkan diri karena ancaman yang begitu Sehingga tanggal 9 itu jam 9 berikutnya, hari berikutnya itu saudara tidak memimpin. Saya sudah tidak memimpin sini lagi. Saya mengundurkan diri. Ini ada surat yang saya tinggalkan karena saya merasa terancam dengan perlakuan petugas pada saat itu saya. Jadi ceritanya sampai di situ. Iya, masih ada, yang mulia. Apa? Sebelum kejadian-kejadian itu yang terjadi, yang mulia, dengan intervensi kepolisian, selama kami berada melakukan tugas di situ, ternyata terbukti ada salah seorang teman saya juga mengalami depresi, yang mulia. Anggota PPK juga yang mengalami depresi. Anggota PPK di Walendra. Iya, ini juga ada buktinya, yang mulia, bahwa mereka. Oke, nanti dikumpulkan di sini ya. Iya. Cukup. Terima kasih, yang mulia. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mulia Hakim Ketua Mahkamah Saudara. Saudara saksi ya, itu Iya. rekapitulasi itu rencananya tanggal berapa? Kita rencanakan pada tanggal 22, yang mulia. 22. Tapi deadlock pada saat itu, yang mulia. Deadlocknya kapan? Tanggal 22 itu terjadi keributan antara Pak Dandim Kapolres dengan para saksi. Itu 22. Iya, yang mulia. Tapi Anda tadi di bawah Kapolres tanggal 21. 21, yang mulia. Iya. Jadi keributannya terjadi pada 22. Iya, yang mulia. Keributan macam apa? Ini terjadi perdebatan antara intervensi yang dilakukan oleh pihak TNI dan Polri dimasuk ke dalam ruangan, yang mulia. Antara siapa yang ribut itu? Iya, yang mulia. Siapa yang ribut itu antara siapa dan siapa? Dandim Kapolres bersama dengan saksi pasangan calon, yang mulia. Oh, yang itu mau pada saat akan dihitung itu ya? Iya, berdebat, yang mulia. Oke, kalau itu tanggal 22, maka C1 dan C2 itu masih ada di situ, Masih ada di dalam peti, yang mulia. dalam peti. Apakah karena di sini begini, bahwa ada yang mengatakan bahwa itu adanya keterlambatan penyampaian formulir registrasi calon. Kalau itu masih di situ, memang di Kabupaten Luwu belum nyampe ke C1 C2.
C1 dan C2 saya sudah store waktu ya saya sudah store tapi pada tanggal 20 itu saya ditelepon untuk mengambil itu. Perkiraan saya kan sudah data semua ini sudah saya bawa ke sana. Ke sana itu kemana? Saya akan ke KPU. Sudah ada di sana. Iya. Jadi tidak betul bahwa C1 C2 itu terlambat. Tidak yang mulia. Saya sudah store ke sana yang mulia. Sudah store itu tanggal 21 sudah store. Sudah. Nanti saya tanggal 20 saya baru ditelepon untuk mengambil itu, tetapi saya tidak mengindahkan. Saya menolak untuk mengambil. Anda mengambil dari mana? Saya diperintah dari KPU untuk mengambil itu. Mengambil dari mana? Dari dalam peti. Peti. Iya, Peti yang di kecamatan. Iya, dari kecamatan yang mulia. Disuruh mengambil. Iya, karena ada data backup yang ada memang harus ada dalam peti satu. Terus Anda buka peti itu masing-masing. Nanti tanggal 21 itu saya karena dipaksa oleh pihak kepolisian untuk membuka, baru saya buka. Oh, jadi karena Anda belum menyerahkan. Saya sudah menyerahkan yang tanggal 18 itu yang mulia. Sudah menyerahkan? Saya sudah menyerahkan. Kalau sudah menyerahkan lalu dibuka, apalagi yang diambil? Itu yang saya tidak mengerti, yang data yang backup yang dalam peti itu yang diinginkan. Tetapi saya akhirnya menolak. Anda ambil juga data itu? Ya, karena desakan dari kepolisian yang mulia. Jadi pada saat Anda mengembalikan malam-malam itu dari karung ke peti itu yang diambil itu tidak ikut dikembalikan? Dikembalikan yang mulia. Saya kurang tahu hanya pengkross-chekan atau bagaimana yang mulia. Katanya diambil. Iya. Dari kota. Iya. Terus setelah Anda tadi balik lagi ke kantor. Iya, saya antar ke KPU dan disuruh kembalikan lagi ke kantor kecamatan. Ini kan ada dua hal yang beda. Iya. Tanggal 20 Anda menyetor. Tanggal 18 sudah menyetor. Sudah menyetor. Tapi ada perintah untuk mengambil lagi yang ada dalam kotak, tetapi saya menolak. Tanggal 2. Iya. 18 Anda menyetor. Iya, iya. Itu yang store apa? Satu dengan CD besar ya mungkin. Itu seluruhnya itu sudah Anda store 47 kotak. Iya, saya sudah store semua itu yang. Ya, itu tanggal 18. Iya. Sekarang tanggal 21 Anda membuka kotak lagi. Iya, atas perintah Pak Kapolri. Apa yang diambil dari kotak? C2 besar yang dikeluarkan semua dari kotak suara itu. Jadi keluarkan semua. Iya. Apa? C2 besar yang. C2 besar. Iya. Terus C2 besar itu dikemanakan? Saya antar ke KPU yang. Jadi ada dua kali antar Anda. Yang 18 Anda antar. Iya. Yang Dan ini data yang memang dalam rekap satu rangkap yang ada dalam PT itu yang saya keluarkan karena atas. Keluarkan ya. Iya. Jadi kan Anda tutup lagi itu. Iya. Untuk dibawa ke giliran lagi. Iya. Berarti sudah berkurang yang dimasukkan lagi. Tetap yang data yang dikeluarkan tadi ini yang dia diperiksa di sana, lalu saya diperintahkan untuk bawa lagi untuk dimasukkan ke dalam peti. Oh, untuk jadi persiapan diperiksa di rekap tempat itu. Iya. Berarti tidak di store dong. Iya, tidak di. Saya kurang tahu apa mereka lakukan di sana. Tetapi data-data itu kembali saya kembalikan. Saya tanya, Anda 21 itu buka. Iya yang. Terus diambil. Diambil itu di store apa hanya dilihat di situ? Saya hanya monitor data-data C2 besar itu ke KPU. Lalu saya yang diperintah menyetor data-data itu artinya apa? Anda mengutip ataukah Anda mengambil dokumennya? C2 besar ini di store ke KPU. Itu tanggal berapa? Tanggal 21. Ya. Anda store kan? Iya, saya store ke sana. Kalau sudah di store, berarti pada saat Anda menutup lagi sudah tidak akan dimasukkan situ lagi. Tetapi itu sudah diperintahkan lagi dari KPU untuk mengambil barang itu untuk dimasukkan kembali. Oh, mengambil lagi? Iya. Oke, tadi Anda bilang distorkan. Mengambil laginya belum cerita. Saya sudah datang tadi melihat. Tanggal 18 Anda juga sudah menyetor. Iya, ada yang store. Apakah yang harus distorkan tanggal 21 itu di KPU diperiksa atau diapakan? Saya kurang paham tentang data itu yang mulia. Oke. Karena saya langsung dibawa ke Polres. Itu yang terjadi ya. Ada KPU-nya kalau mau dikonfirmasi. Saudara saksi ya, tolong diceritakan sebelumnya sebetulnya ada kejadian apa sih sebelumnya? Ada peristiwa apa sampai saudara diminta atau dijemput oleh polisi jam 8.30 itu tanggal 20? Tidak ada, saya merasa tidak ada kejadian yang. Tidak ada kejadian apa sama sekali. Tidak ada yang. Pelaksanaan pemilu kada yang ada di bawah PPK saudara berjalan dengan baik? Berjalan dengan baik. Nggak ada laporan apa-apa? Nggak ada laporan apa-apa. Oke, baik.
pada saat saudara dipaksa untuk membuka kotak suara oleh polisi, pada saat itu saudara disaksikan oleh siapa? Disaksikan oleh ada Panwas yang namanya Khairul. Iya, Khairul yang ikut di dalam. Jadi sebelum dibuka kotak itu, saudara Khairul menyaksikan saudara membuka. Kita dipaksa dulu untuk membuka itu. Setelah Ya, pertanyaan saya, Ya. makanya kita pelan-pelan nih. Ini penting sekali nih, ya, penting sekali. Waktu saudara membuka atau disuruh membuka paksa 47 kotak, ya, saudara disaksikan oleh siapa? Pada saat saya dipaksa untuk membuka itu, saya lebih awal menelpon Panwas. Tetapi karena kita didesak oleh petugas langsung membuka, sementara berjalan pembukaan, Panwas juga datang. Pertanyaan saya, coba dengerin baik-baik ya. Saya udah dengar tadi kalau saudara sudah lapor ke saudara Khairul. Waktu saudara membuka kotak, saudara waktu itu disaksikan oleh siapa saja di sana? Ada kepolisian di dalam, Pak Wakapolres. Siapa saja coba? Pak Wakapolres ada. Wakapolres. Iya, Wakapolres. Namanya siapa? Saya kurang tahu namanya. Oke. Saudara yakin itu Wakapolres? Saya yakin dan ada. Dari mana saudara tahu? Dan ada betul yang saya tahu beliau. Tahu ya, kenal. Oke. Siapa lagi? Ada kepolisian lagi, Siapa? anggota Polsek, tugas. Berapa orang? Yang saya tahu persis ada juga Pak Kapolsek, Ada Kapolsek. ada juga Pak Kapolsek. Yang memerintahkan itu Pak Wakapolres atau Kapolsek? Yang memerintahkan saya itu Pak Kapolsek masuk dengan Pak Kapolres dengan Pak Kapolsek untuk segera masuk. Dan ada beberapa petugas lagi. Yang memerintahkan supaya buka kotak itu tuh siapa? Wakapolres. Wakapolres. Ya, makanya pelan-pelan ya, tenang aja, ya, nggak usah buru-buru. Ya. Jadi saudara yang memerintahkan, saudara membuka kotak itu diperintahkan oleh Wakapolres. Iya. Apa kata-kata Wakapolres? Kamu harus membuka peti untuk bahan kelanjutan pemeriksaan di KPU. Saya bilang ini ada masalah apa lakukan pemeriksaan. Terus kamu buka saja cepat ke sana. Ini sudah makan waktu ini, sudah terlambat ini. Kalau saya ngomong gitu. Saudara tahu ada laporan apa sehingga ada pemeriksaan? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Waktu itu kuncinya sama siapa tuh kotak itu? Kan ada 47. Iya. Ada yang saya simpan di ruangan kerja saya yang mulia. Berapa kunci yang saudara simpan? 48, satu dengan satu kotak untuk saya. Semua kotak itu kuncinya sama saudara? Saya simpan di ruangan saya yang mulia. Di ruangan atau di rumah? Di ruangan kerja saya. Di ruangan kerja. Jadi saudara dari rumah ke ruangan kerja dulu? Iya yang mulia. Ambil kunci-kunci? Iya yang mulia. Baru masuk ke dalam? Iya. Ketika saudara membuka kotak itu, apa sudah disiapkan karung? Memang ada karung di dalam di situ yang mulia, di ruangan itu yang mulia. Sudah ada di ruangan itu sudah ada karung. Memang ada karung yang di situ yang disisipkan pegawai di situ di dalam sekitar di situ. Bukan dibawa oleh Kapolres? Bukan di bawah. Oke. Selain dari Wakapolres, beberapa polisi, kemudian ada Kapolsek, ada orang-orang sipil lain? Cuma satu orang punya staf yang mulia. Siapa? Makanya jelaskan. Siapa? Makanya saya tanya tadi. Siapa namanya stafnya? Saya lupa. Oke ya. Oke saudara sekarang lupa jangan dipaksakan. Sambil jalan ingat-ingat nanti. Ya, kira-kira siapa nama staf. Ini saya juga nggak mau paksakan. Tapi di sini ada catatan bahwa ada staf saudara dan saudara wajib memberitahukan siapa nama staf itu. Iya. Oke.